Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Hari ini pada tanggal 1 Januari 2023, yaitu bertepatan dengan tahun baru. Semoga kita semuanya semangat baru. Kita RC Toci Channel beserta seluruh timnya akan menjelajahi pantai selatan, akan melalui jalur baru yaitu Jalan Lintas Selatan Kabupaten Blitar yang menghubungkan antara Tambak Rejo dan Pantai Serang. Bagaimana keadaannya? Yuk kita ikuti sambil jalan-jalan. Hari ini topik kita adalah jalan-jalan di Pantai Selatan Kabupaten Blitar bersama RC Toci Channel. Ikuti terus kegiatan kita ini. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ayo kita ikuti bersama RC Toci Channel menjelajahi Pantai Selatan. Yuk kita berangkat ya, kita ikuti. Yuk, ini kita akan mampir dulu di POM ya, untuk ngisi BBM. Karena kalau tidak diisi nanti nggak nyampe sana. Nah, karena itu kita isi dulu. Ya, kita antri dulu. Oke, kita antri dulu ya. Kita open. Ini situasi perjalanan di sekitar Blitar Park. Macet. Ini luar biasa. Jadi parkirnya Blitar Park sampai di sebelah utara di sini. Luar biasa ini, banyak yang berlibur ke Blitar Park ya. Ini kita lihat di sini kakak-kakak parkirnya tempat rekreasi Blitar Park sampai di sini, sampai di daerah Keranggan, sampai ke Indomaret utaranya Blitar Park ini. Kita masih tertahan di sini. Gitulah nah. Kalau yang liburnya sepikan ya kan antrian. Oh iya, perosotan loh. Perosotan yang antri. Ngereng susah loh. Ya ini sampai di sini Blitar Parknya. Alhamdulillah, barakallah. Jadi Blitar Park ini berarti bermanfaat untuk ya tempat rekreasi melepas lelah bersama keluarga, bersama cucu dan anak-anak. Kita lihat ya, itu parkirnya. Yang parkir motor juga begitu, parkir motornya sampai di seberang jalan. Ternyata jalannya macet ini karena pintu keluar masuk di Blitar Park. Mobil sampai antrian panjang karena kemacetan yang di pintu keluar masuk Blitar Park. Yuk kita lanjut terus perjalanan. Termasuk parkir di kantor dinas pendidikan juga sampai digunakan untuk area parkir dari Blitar Park. Ini di sebelah selatan sampai di sini tempat parkirnya. Semua halaman, semua tepi jalan yang agak luas sampai digunakan untuk parkir di area tempat rekreasi Blitar Park. Ya, namanya tahun baru, semoga bermanfaat dan barokah. Yuk kita lanjut lagi yuk. Ini sampai kota Blitar. Ternyata di depan kantor Pemkab yang lama juga agak macet karena ada parkir di Bonrojo.
pengunjung tempat wisata Bondowojo Kota Blitar ternyata juga ramai, yaitu parkirnya sampai di dekatnya Masjid Suwaja Haji ini. Tahun baru ramai Kota Blitar. Laran yang pos. Gue lali. Panda terus bapak aku kan lumbuh bono. Mogok. Buka Tapi mesin harus buka, panas ya mau cari dewi. dan nggak berat lagi. Jadi tambah saya kurang atuh ya Pak Cik. Ora, ini kan udah tambah. Ini adalah jalan masuk JLS dari Tambak Rejo ke arah Pantai Serang. Ya, inilah jalan lintas selatan pada wilayah Kabupaten Blitar. Kakak-kakak, adik-adik, para pemirsa semuanya, ini adalah jalan lintas selatan kami lewati. Jalannya begitu indah, baik, bisa digunakan sebagai sarana rekreasi. Kita lihat di kanan kirinya ada tebing, kelihatannya adalah blok yang memang dibelah sehingga bisa digunakan jalur ini. Jalurnya halus banget, terus pemisah jalan kanan kiri markanya adalah warnanya kuning, tidak putus, yang artinya berarti tidak
kakak-kakak, adik-adik semuanya yang belum pernah lewat sini, ayo segera kunjungi lewat sini ke Pantai Tambak Rejo, kemudian ke arah timur menuju ke Pantai Seram. Lumayan bagus jalannya, bahkan boleh saya katakan bagus banget. Nah, ini kanan kirinya dengan pemandangan adalah pertanian tanaman tebu. Saat ini tanaman tebunya pada tanggal 1 Januari 2023 masih muda ya, kelihatannya masih berusia sekitar 1-2 bulan baru ditebang ya. Aman banget ini jalurnya, menyuguhkan pemandangan yang tidak kalah indahnya dari daerah-daerah lain. Ini berarti pesona Blitar Selatan. Dan ini di bawah jalan masih ada sisa lahan yang bisa digunakan untuk berhenti sekedar istirahat atau ada keperluan lain. Masih ada tempatnya. Kalau lihat seperti ini, kami ingat seperti di tanah suci ya, di tanah suci Makkah dan Madinah. Hanya saja di sana kanan kirinya tidak hijau seperti ini. Kanan kirinya adalah tanah yang gersang, tanah yang tandus, biasa sekali ada rumput-rumput kering gitu ya. Tapi situasinya mirip seperti ini. Kanan kirinya ada tebing ini yang sering terjadi di daerah perjalanan Makkah dan Madinah. Kita akan hitung berapa menit ya, kira-kira antara Tambak Rejo sampai Pantai Seram. Kita akan hitung waktunya berapa menit sehingga kakak-kakak, adik-adik dan saudara-saudara semuanya yang ingin melintas jalur ini bisa memperkirakan waktunya. Di situ tadi sepertinya ada pos, kayaknya ada tempat air gitu ya. Apa mau dibangun toilet umum atau apa gitu ya, sepertinya di kanan kiri jalan tadi. Wah, ini pemandangannya bagus kan ini. Kita lihat depan agak turun dan kanan kirinya hijau, tanaman pertanian yang subur ya. Di sini ada perempatan yang kayak begini, ada tanda-tanda khusus bahwa itu perempatan untuk hati-hati. Kalau jalan lintas selatan ini di pantai selatan Jawa ini bisa rampung semuanya dari Banyuwangi ke arah Tasikmalaya, Bandung sudah selatan, kira saja lebih lancar. Artinya banyak orang yang suka berkendara lewat jalur ini karena bisa melihat pemandangan pantai, bisa melihat pemandangan bukit, terus semoga aman, aman dari tanah longsor, aman dari gangguan-gangguan lain sehingga pengendara itu nyaman melalui atau melewati jalur ini. Ternyata bukit-bukit di pantai selatan itu, pantai selatan Jawa ini khususnya Blitar, ternyata batu kapur ya. Batu kapur ini yang biasa digunakan untuk bahan pembuatan gamping, tapi perlu dibakar terlebih dahulu untuk bisa menjadi kapur. Karena itu batu kapur yang masih mentah, ketika dibakar nanti kalau dimasukkan dalam air itu bisa hancur. Ini di sebelah kanan kirinya tebingnya sepertinya ada batu-batu khusus ya, batu-batu khusus yang warnanya agak kebiru-biruan sebelah kiri dan kanan sana. Ini mungkin diperuntukkan untuk menahan jika ada pengendara yang mungkin ngantuk gitu ya, kalau melewati batas itu mungkin akan terasa bahwa dia sudah kelewat batas. Nah, itu sepertinya agak kayak pasir gitu ya. Lewat
pasir. Kalau ini cor ini. Kalau yang sana tadi pasir, jadi kalau dilewati itu berhenti, roda itu nggak berputar lagi, jadi kayak ngerem gitu ya. Saat ini kita pas bagus ya, ini musim hujan, jadi kanan kirinya hijau ya. Tanaman tebu ya, didominasi tanaman tebu. Pas musim kemarau gitu mungkin agak beda lagi pemandangannya. Kita di sini bisa kecepatan tinggi kayak di jalan tol itu. Bisa kecepatan sampai 100 itu jika tidak ramai. Ini melewati jembatan ya. Nggak tahu ini namanya jembatan apa. Biasanya sungainya agak besar ini. Adanya jembatan ini menambah pemandangannya lebih indah ya. Jalur itu kelihatan lebih manis, indah, karena ada bangunan lain. Itu ada jembatan. Aman banget ya. Nah, ini kita akan mencoba berhenti. Kita akan melihat di tepi ini sebenarnya fungsinya apa, batu-batu ini jenis batu apa serta fungsinya apa ya, supaya pemirsa tahu. Ini saya akan berhenti, ternyata dikasih batu-batu, batu-batu biasa ya, memang biar suasananya agak beda itu ya. Dikasih batu-batu yang batu hitam. Kalau saya menyebut batu hitam ya. Jadi ini rupanya ya, batu dibelah dengan ukuran kecil-kecil 1-2 cm ya, supaya untuk menahan roda ini. Saya yakin untuk menahan roda supaya aman gitu ya. Baik, kita akan lanjutkan perjalanan rute dari pantai Tambarjo menuju pantai Serang. Kita berhenti di tepi jalan, yaitu jalur lintas selatan wilayah Kabupaten Blitar antara pantai Tambarjo dan pantai Serang. Suasananya bagus banget. Yuk kita ikuti bersama Harjito Ojit Channel. Ini timnya Harjito Ojit Channel. Yuk kita lanjut. Kita sudah sampai pada suatu tempat yang bisa digunakan sebagai rest area ya. Jadi area beristirahat. Nah, di sana sepertinya ada warung-warung kopi yang sedang buka, itu ada beberapa pengendara atau pengguna jalan yang sedang beristirahat di sana. Ya, ini lengkap ya sudah. Jadi bagi yang mau melintas di sini tidak khawatir kalau mau ke kantor terus minum kopi. Baik ya, kita lanjut perjalanan kita. Pada hari ini tanggal 1 Januari ini kelihatan ramai banget, cukup ramai lah, tidak sepi seperti hari-hari kemarin barangkali. Ini pemandangannya bagus ya. Dan di kanan kirinya jalan itu ada jalan setapak naik, jadi menambah indahnya suasana ya. Ini ada jembatan ya. Jembatan ini kelihatannya dulu agak cekungan atau diuruk ini. Jadi hasil tanah yang di sana itu, nah itu dialihkan ke situ supaya tidak terlalu cekung. Ini jalannya agak, ini tebingnya cukup tinggi, jadi kelihatan kayak dilukis gitu ya. Bagus banget ini. Terus ini turunan.
besar, ini adalah jembatan kedua yang ada rangka besinya di atas ini ya. Rupanya banyak yang selfie dan di sana sepertinya laut ya. Nah itu di sebelah kanan atau sebelah selatan menuju ke laut. Nah, jadi sudah kelihatan dari sini lautnya. Rupanya banyak yang selfie di sini. Nah, jadi kakak-kakak, adik-adik dan pemirsa semuanya, sesekali coba lewat jalur ini sambil menikmati pemandangan, ajak beserta keluarga untuk sekedar melepas lelah, refreshing di sini sambil nanti menikmati makanan ikan laut di Tambarjo ataupun di Pantai Serang. Ini jalannya akan naik, kita off dulu. Nah, ini kita sudah sampai di Pantai Serang. Ini area parkir di Pantai Serang. Yuk, kita akan menuju ke pantai dulu. Saat ini pukul 3 kurang 10 menit. Pukul 3 sore kurang 10 menit. Selamat datang di Pantai Serang, Desa Wisata Serang. Kita akan lihat peta wisatanya. Lengkap ya, informasi yang diberikan. Informasi bagi pengunjung yang akan menikmati liburan di Pantai Serang. Di sini ada barcode, bisa dilihat untuk informasi-informasi. Ya, jadi kita dengan penunjuk itu kita bisa lihat beberapa lokasi yang bisa kita nikmati ya. Ada pasar kota, ada terminal wisata, kampung Gadung Grobogan, SPBU, Puskesmas Membantu, SD, SMP, ya semuanya ada. Dan juga dilengkapi dengan scan barcode. Rupanya lengkap dari puskes yang ada cendera mata berupa pakaian, ada aneka makanan, minuman, ya, seperti layaknya pantai-pantai lain yang ada di wilayah sekitar dan sekitarnya. Kita akan ke pantai. Semakin dekat di pantai, semakin banyak pengunjung di tahun baru ini ya. Nah seperti biasa di sini ada es krim, ada burger, ada kebab, takoyaki, krepos ya, bukan kremes tapi krepos ya. Ada yang degan. Kita nanti akan lihat di sana adalah ikan bakar ya. Tapi kita akan lihat dulu. Pak, ada kita akan lihat. Kita akan lihat ke pantai dulu. Rupanya suasana di sini pas tidak hujan, terang, cukup bersahabat. Ada warung ikan bakar, warung luhur ini. Ya, warung luhur ya. Jalur evakuasi. Rupanya ada persewaan ATR spesial motor roda 4 untuk di tempat-tempat wisata pantai biasanya. Ini gelombangnya cukup bersahabat ya, jadi aman untuk hari ini bagi para pengunjung. Pantainya pasirnya pasir hitam ya, Pantai Serang itu pasir hitam.
Kita lihat di sini persewaan kendaraan ATV. Dilengkapi juga dengan pos pantau, pos informasi dan pos pantau bagi penyelamat pantai ya. Ada kendaraan ATV direntalkan, banyak yang berminat. Kita lihat di sini ada rambu-rambu peringatan ya, jadi dilarang mandi di laut, tetap terapkan 5M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Jadi ini peringatan bagus untuk para pengunjung yang ada di Pantai Serang. Ini informasi yang disampaikan oleh petugas ya di pos pantau ini. Mas, ini kalau tanya sewanya berapa Mas? Sewanya berapa? Sewanya berapa? 25 menit Berapa? 25 menit yang pendek 60, yang manual 50. Oh, jadi hanya setengah jaman ya? Iya. Setengah jam 50.000. Iya. Kata-kata itu. Jadi ada dua, ada yang matic dan ada yang manual. Sewaan pemurah kurang lebih 50.000 selama setengah jam. Selama setengah jam 50.000. Suasananya indah banget ya, Pantai Serang. Di situ ada rambu-rambu bendera merah. Itu sebagai tanda bahwa tidak boleh berenang di situ karena pasirnya dalam gitu ya. Kelihatannya berpasir, tapi pasirnya itu pasir yang bergerak, tidak ikut gelombang air, jadi itu berbahaya sekali. Di sini ada warung Pak Jokowi ya, nomor HP-nya bisa dihubungi, namanya Warung Berkah. Ini cukup recommended ya, harganya cukup banyak. Kita akan lihat harganya berapa. Sama. Ini loh kuenya. Warung Berkah Pak Jokowi, ada ikan bakar, cumi-cumi, ada udang asin, dan berbagai minuman. Harganya cukup bersahabat-sahabat. Jadi pemirsa kalau ke sini, monggo tinggal pilih di dekat mana. Di dekat Johor, di dekat Jokowi. Kita akan mencoba di warung Sarwo Eco ya. Nomor HP-nya ada. Kita akan mencoba minuman degannya, sama kopinya, kopi susu, sama ikannya, ikan salmon. Ya. Pak, niku wau namanya ikan apa? Salmon sama benggol. Salmon sama benggol. Ya, yang besar itu salmon. Ya, yang besar salmon tadi 50.000, yang benggol tadi 115.000. Ya. Ya. Kita pesan ikan 3 tapi dibelah, taruh di gelas.
Kasih sirup ya mas ya? Ini kasih murah. Ya. Oke. Kita akan lihat sarana fasilitas toilet yang ada di sini. Enggak lengkap ya. Silakan dengan ongkos 3.000 kita bisa mandi maupun buang hajat ya. Yuk, kita akan coba. Ini kita lihat ikan yang kita beli tadi dibelah dan dibakar. Yang dibelah itu supaya bumbunya merasuk ke dalam dan bisa matang semuanya. Niku dibakar niku sampai butuh waktu berapa menit Pak bakarnya? Kalau berapa menit? 15 menit. 15 menit ya, seberapa jam ya? Yang besarnya agak lama. Iya. Karena agak tebel nih Ya, dagingnya tebal. Jadi kita memilih ikan sendiri, kemudian minta dibakar. Memilih ikan sendiri, ikan salmon atau ikan yang lain atau cumi. Pak niku sing sunggal niku cumi nggih Pak nggih? Saged ningali Pak. Ini lobster. Cumi dan lobster. Niku sing lek kalau di kilo niku wau. Sak kilo pitunen ngoten po. 350. Po. Ya sak kilo sini paling namung kalih napa sebelas. Kalih. Ada yang 3, ada yang tunggal. Ini niki nggih. Wah. Rasanya gimana kalau lobster itu ya? Gurih gitu ya? Ikan nasi. Ini tadi pesan kopi susu tapi ternyata keliru kopi hitam, jadi akhirnya pesan 2. Itu sambelnya. Kita akan coba dicicipi dulu rasanya gimana. Ikan salmon yang dibakar dengan bumbu-bumbu sate rahasia ya, pada serang dengan sambelnya ini. Lalapannya kacang timun sama kubis, rasanya luar biasa. Nikmat banget. Pemirsa, jangan lupa pada serang mampir ke ikan salmon. Hampir semua warung di sini ada. Rasanya satu tadi
segini ini 50.000. Sudah termasuk bumbunya. Hebat sekali untuk makan siang. Nah, kakak-kakak dan adik-adik semuanya, kita sudah berada di Pantai Tambak, Pantai Serang. Tadi rute perjalanan dari Tambarrejo ke Pantai Serang melalui JLS kurang lebih 15 menit dengan jalur yang mulus banget, jalur yang baik banget, cocok untuk dinikmati dalam perjalanan seorang yang sedang berwisata. Nah, ini Haji Tauhid Channel sudah menikmati makan siang setengah sore di Pantai Serang dengan ikan yang katanya tadi ikan salmon atau apa, satunya lagi ikan apa tadi? Ikan kapel atau apa gitu. Satunya kan 50.000, satunya 15.000. Tapi kurang lebih rasanya sama. Baik, ini suasana pengunjung cukup ramai. Sudah sore tadi belum banyak yang berada pulang. Masih menikmati Pantai Serang Kabupaten. Ini sudah waktunya sholat asar pukul 16 sore, pukul 4 sore. Kami akan jalankan ibadah sholat asar dulu dan melanjutkan perjalanan pulang. Jangan lupa share banyak-banyaknya, like dan komen positif serta subscribe bagi yang belum, supaya bisa mengikuti video-video kami berikutnya. Jangan lupa kita ikuti terus perjalanan kita di Haji Tauhid Channel. Kita akan mengadakan mencari musola sebagai menjalankan ibadah sholat asar karena sudah pukul 4 sore. Lumayan cukup untuk mencari makan siang dengan berbagai macam ikan. Ada udang lobster tadi per kilonya 350.000. Katanya isinya ada hanya 2. Itu udang lobster. Jadi cukup mahal ya kalau ikan lobster per kilo 350.000. Ada homestay. Isinya ada 2. Gimana waktu isinya? Oh ya, ada tempat homestay ya. Kalau mau bermalam di sini, sekedar sederhana untuk homestay supaya tidak bolak-balik. Bagi yang menginginkan menginap, ada homestay ya sekedar untuk bermalam, namanya Homestay Luhur. Bisa kita lihat di tayangan kamera ini ya, ini adalah Homestay Luhur yang bisa kakak-kakak atau adik manfaatkan untuk bermalam di Pantai Serang. Tentu masih ada homestay-homestay yang lain ya, cukup representatif. Yuk kita kembali ke mobil, kita akan mengadakan perjalanan kembali ke rumah pulang sambil mencari masjid untuk sholat asar. Ikuti seterusnya di Haji Tauhid Channel. Pada tahun baru ini kita mengadakan perjalanan sambil mencoba jalan lintas selatan atau JLS, itu dari Pantai Tambarrejo ke timur ke arah Pantai Serang. Kurang lebih sekitar 15 menit dengan jalan yang mulus, bagus banget. Kita ini perjalanan pulang, kita keluar dari pantai, lokasi Pantai Serang. Tadi mencari masjid. Tadi ada penginapan namanya Homestay Luhur. Mungkin masih ada homestay yang lain yang bisa digunakan oleh kakak-kakak, adik-adik, saudara-saudara sekalian yang menginap di pantai supaya aman ya. Atau mau memberikan tapi tentu tidak aman.
Dulu orang tua saya jika seorang petani umur padi segitu kurang lebih 2 mingguan. Jangan yang sebelah sana itu ya baru seminggu ini ditanam. Baru tanam lah istilahnya. Tanam padi. Kalau suatu sawah ditanami padi pasti pengairannya tidak sulit. Karena di sana tadi kita melintas tadi ada jembatan yang airnya dangkal, jadi tidak curam, jadi bisa untuk mengairi sawah. Jadi beruntung warga Serang ini bisa nanam padi. Kayaknya masyarakat pantai biasanya nggak bisa nanam padi karena tidak ada pengairan. Tapi lokasi secara geografis pantai Serang ini memang tidak terlalu rendah, tidak banyak bukit-bukit yang langsung ke pantai. Nah, lihat di depan itu kan tanaman pertanian itu lahnya kan di selatan, jadi bisa ditanam padi. Akhirnya tanahnya rata, tidak satu gitu, sehingga rata itu bisa ditanam padi. Baik, kita akan mencari tempat untuk ke arah Panggung Rejo. Sholat dulu di masjid Panggung Rejo. Baik, ini kita sudah sampai pada desa Setelah Serang. Ke arah utara dari Pantai Serang adalah desa Pangurjo. Di desa Pangurjo ini jalannya relatif hutan-hutan. Kalau di desa Serang tadi memang mulus, aspalnya mulus, berjalan sedikit tapi sepertinya tutup, tidak terlibat. Jadi kita sampai di Pangurjo ini, kita sudah sampai pada jalan yang diubah ini sudah menjalankan ibadah sholat asar, melanjutkan perjalanan menuju ke arah Sukodayan. Dan ini suasana hujan, hujannya sudah mulai agak reda, jadi kita tadi sempat berhenti sejenak di masjid. Kalau kita teliti dari Pantai Serang tadi, desa Serang itu jalannya bagus. Kemudian ke arah utara di desa Rejo yang sebelah selatan itu agak yang rusak. Kemudian ada jalan yang juga diperkeras dengan semen, dicor, itu jalan yang bagus. Di sini dari arah SMP Santi Pangurjo ke arah Sukodayan jalannya
tengah hutan sana depan sampai ke Pangurjo. Sebetulnya dulu jalannya sudah dicor gitu, mudah-mudahan tidak rusak, sudah bisa perjalanan kita semakin lancar karena suasana adalah hujan. Ini kita sudah jalan perjalanan pulang, ikuti perjalanan kita selanjutnya. Sudah sampai di desa Margomulyo. Yang tadi mau saya katakan, ini adalah desa paling utara dari kecamatan Pangurjo, yaitu desa Margomulyo. Desa Margomulyo lebih dekat ke arah Sutojaya, tapi secara administrasi ikut kecamatan Pangurjo. Kita akan melewati desa Margomulyo ini, dan nanti kita akan ambil jalan pintas melalui desa Jengglong ke arah Jegu, kemudian ke arah Kumpang, terus ke arah desa kami, yaitu di Kampung Laut. Sekarang hujannya ada reda di desa Margomulyo. Mudah-mudahan nanti sampai di sana sudah terang hujan. Perlu diketahui oleh kakak-kakak, adik-adik, dan pemirsa sekalian, jalannya lumayan berkesan, tidak susah antara Serang sampai dengan Sutojaya. Layak untuk segera dikunjungi oleh teman-teman semuanya. Jika ada kesempatan waktu, kita bisa mengunjungi pantai-pantai di wilayah sekitar selatan yang tidak kalah indahnya daripada dibanding dengan pantai-pantai negara lain. Jadi pesan-pesan sponsor adalah sebelum kita menikmati keindahan pesona alam dari kabupaten lain, terlebih dahulu kita mengunjungi wisata-wisata yang ada di kabupaten. Wisata ke depan, ikuti seterusnya sampai selesai. Kita sudah sampai di Bendungan Lingiraya di kawasan Jegu.